Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya Bunda, Nanda yang soleh-solehah? Mudah-mudahan semua hidup semangat dan gembira selalu. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Ayah Bunda dan Anda yang soleh-solehah, tentunya di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Untuk itu ada yang bertanya, mungkin Ustadz, gimana sih caranya supaya tetap eksis, nggak males dalam membaca Al-Quran? Ya, di antaranya saya akan coba mengasih tip-tip ya. Di antaranya, coba ayah bunda, yang pertama adalah iman yang kuat. Iman ini pondasi. Percaya nggak tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bisa memberi syafaat? Percaya nggak bahwa satu hurufnya bernilai pahala berlipat ganda? Untuk itu yang pertama harus diterapkan adalah keimanan yang kuat terhadap Al-Quran sendiri, baik dari segi pahalanya maupun dari segi mukjizat yang ada dalam Al-Quran itu. Yang kedua, mau nggak ayah bunda mendapat syafaat, pertolongan? Ya, karena Al-Quran itu adalah, walaupun kelihatannya cuma kertas, tapi ini nanti mampu memberi syafaat. Dan syafaat Al-Quran adalah syafaatul uzma, syafaat yang termasuk syafaat yang besar, yang agung. Untuk itu, coba kalau pas lagi malas bunda, ingat lagi, oh iya, barangkali ketika baca Al-Quran nanti, karena amal kita yang kurang di dunia, syafaat mampu menjadi sosok penolong yang luar biasa. Bahkan banyak cerita, surat Al-Mulk saja itu mampu untuk menolong kita di alam kubur. Itu baru awal, belum nanti sampai di akhirat dan lain sebagainya. Yang kedua, ayah bunda dan Anda soleh, mau nggak menjadi orang yang terbaik? Terbaik di sisi Allah. Bahkan Al-Quran itu bukan cuma terbaik di sisi Allah, di sisi manusia pun orang yang biasa membaca Al-Quran menjadi orang terbaik. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah, tentu Anda sudah pada hafal, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini dua-duanya bisa didapat. Biasanya ketika anak-anak belajar, itu juga sekaligus nanti mengajarkan adik-adiknya dan sekaligus belajar. Ini nanti dicap oleh Allah sebagai orang yang terbaik. Ini bukan cuma level seorang presiden mengecap antum sebagai orang terbaik, bukan. Ini Allah langsung mengecap bahwa kita semua kalau mau bersinggungan atau membaca Al-Quran ini menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua berharap menjadi orang yang terbaik. Apabila ayah bunda pas lagi malas, ingat lagi, oh iya, saya ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah, mau nggak ayah bunda itu tenang hatinya? Di antaranya adalah baca Al-Quran. Al-Quran sebagai zikru pengingat, juga sebagai penenang hati. Maka ini di bulan Ramadan sebuah momen yang tepat ini mestinya ya, untuk selalu membaca Al-Quran, supaya selain pahala didapat, hati juga tenang. Nanti dicoba pas lagi pengen marah, langsung megang Quran, kira-kira tenang gak hatinya? Itu ayah bunda ya, itu diantaranya. Tadi adalah iman yang pertama, iman yang kuat. Kemudian ingin mendapat syafaat. Jadi ingat ketika kita lagi malas, kita ingat lagi tentang keutamaan daripada. Kemudian selanjutnya, ketika kita malas, coba kita ingat-ingat lagi, ada nggak pahala yang luar biasa selain baca Al-Quran? Baik itu ketika salah membacanya atau susah membacanya, apalagi sudah mahir membaca Al-Quran.
Ini pahalanya luar biasa sekali. Mungkin anak-anak juga sudah hafal ya. Satu hurufnya dikasih pahala 10. Itu di luar Ramadan, Bunda. Ayah Bunda, bagaimana di bulan yang luar biasa yang dilipat gandakan? Tentunya lebih daripada itu. Ya. Saya belum menemukan pahala yang setara dengan Al-Quran. Ketika membaca dibalas satu hurufnya 10. Belum ketemu. Belum ada amalan-amalan baca yang kira-kira pahalanya setara dengan itu. Nah, untuk itu, kenapa Allah memotivasi sedemikian mungkin? Bahkan ketika kita susah membaca Al-Quran, masih Allah kasih pahala. Asal mau berusaha sekuat tenaga. Itu karena Al-Quran sendiri pedoman hidup. Bagaimana bisa umat muslim yang pedomannya sendiri nggak tahu? Sehingga Allah ngasih motivasi seperti itu. Supaya benar-benar diperhatikan Al-Quran. Dibaca, ditadabburi. Supaya hidup kita itu sesuai dengan pedoman. Ayah bunda mau masak juga ada pedomannya. Apalagi ini hidup untuk nanti di akhirat. Tentunya perlu pedoman untuk mencapainya itu. Di antaranya ada Al-Quran sebagai pedoman itu. Untuk itu, mari sama-sama di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ketika mau malas, ingat lagi tentang keutamaan daripada Al-Quran sendiri. Kita yakin bahwa Allah akan memberi balasan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita usahakan. Insyaallah mudah-mudahan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, mampu menyelesaikan setidaknya 30 juz dalam satu bulan. Kalau tidak, yang penting jangan dikosongkan bulan Ramadan, jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Saling mendoakan, mudah-mudahan nilai-nilai yang terdapat di dalam bulan Ramadan ibadah kita dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.